Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa isqala Ibrahimu Rabbi arini kaifa tuhyi mauta. Qala awalam tu'min. Qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Qala fakhuz arba'atan minat tayri fasurhunna ilaik. Summa ja'alha ala kulli jabalin minhunna juz'a. Summa di'uhunna ya'tinaka sa'ya. Wa'lam annahu laha azizun hakim. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa qudwatina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaum muslimin dan muslimat, para hadirin dan pendengar yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, tentu hanya karena izin Allah kembali kita bisa bertemu di kegiatan rutinitas pekanan kita, Tafsir Al-Qurtubi. Hadirin, pendengar dan penonton yang dirahmati Allah. Kalau ayat yang lalu menceritakan tentang seseorang yang diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyaksikan langsung bagaimana Allah menghidupkan sesuatu setelah dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kembali Allah Subhanahu wa taala memaparkan peristiwa yang mirip seperti itu, tetapi berkaitan dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Hadirin, penonton dan pemirsa yang dirahmati Allah. Nabiullah Ibrahim alaihissalam sejak dari kecil sudah diberi fitrah oleh Allah Subhanahu wa taala, fitrah tauhid, berusaha untuk mencari Tuhan yang sebenarnya. Ibrahim kecil mempunyai seorang ayah yang bernama Azar, dan ayahnya ini adalah pembuat patung sekaligus menjadi promotor penyembahan berhala. Sebagai seorang anak yang diberi fitrah oleh Allah Subhanahu wa taala, Ibrahim menegur sang bapak
dengan teguran kosakata penuh kesantunan. Itu diabadikan oleh Allah di dalam surah Maryam, mulai dari ayat yang ke-42 sampai dengan ayat yang ke-46. Coba perhatikan para pemirsa dan pendengar sekalian, beberapa firman Allah Subhanahu wa taala yang mengabadikan dialog Ibrahim kecil dengan ayahnya tentang ketuhanan. Allah menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, idz qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni 'anka syai'a. Wahai ayahku sayang, kenapa engkau menyembah sesuatu yang dia itu tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak bisa menyelamatkan kamu sedikit pun juga? Di ayat yang ke-44, Ibrahim pun juga menyatakan, ya abati, la ta'budi syaitana, inna syaitana kana lirrahmani asiyya. Wahai ayahku sayang, jangan kamu menyembah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu sangat durhaka kepada Ar-Rahman, Allah yang Maha Pengasih. Ya abati, inni akhafu ayyamassaka adzabun minar rahman fatakuna lisyaitani waliya. Wahai ayahku sayang, sesungguhnya aku ini takut kamu nanti bisa disentuh oleh azabnya Allah yang Maha Pengasih itu. Fatakuna lisyaitani waliya, sehingga kamu menjadi pelindung bagi syaitan. Apa reaksi sang ayah setelah diingatkan oleh anaknya yang tercinta? Sang ayah berkata, Araghibun anta, qala araghibun anta an alihati ya Ibrahim. Azar, ayah Ibrahim berkata, apakah kamu tidak suka terhadap Tuhanku, wahai Ibrahim? La illam tantahi la arjumannaka. Sekiranya kamu tidak berhenti bertutur kata menasihati aku, la arjumannaka, saya akan merajam kamu, saya akan lempar kamu dengan batu. Wahjurni maliya, karenanya tinggalkan aku sendirian, sehingga aku bisa tenang melaksanakan kegiatan-kegiatanku. Ini salah satu ayat yang Allah paparkan di dalam Al-Quran tentang bagaimana Ibrahim alaihissalam sejak dari kecil benar-benar dia diberi fitrah oleh Allah Subhanahu wa taala. Fitrah, kesucian yang di fitrah itu ditancapkan pada diri Ibrahim bahwa sesungguhnya apa yang dilakukan oleh ayahnya adalah kesalahan yang besar. Pada ayat yang di surah Al-An'am ayat 76 sampai 79, ini kelanjutan cerita setelah Nabiullah Ibrahim diusir oleh ayahnya tadi. Wahjurni maliya, tinggalkan aku wahai Ibrahim dalam kesendirianku. Maka dalam surah Al-An'am itu, jemaah sekalian, diceritakan lagi bagaimana Ibrahim ini mencari hakikat Tuhannya. Allah menggambarkan di surah Al-An'am ayat 76,
Falamma janna alaihi al-lailu ra'a kaukaba. Maka tatkala sudah tengah malam, Ibrahim melihat bintang gemintang. Qala, Ibrahim berkata, hadza rabbi, ini adalah Tuhanku. Falamma afala, tatkala bintang gemintang itu hilang, qala la uhibbul afilin. Ibrahim berkata, aku tak menyukai Tuhan yang hilang. Falamma ra'al qamara bazigha, maka tatkala di hari berikutnya Ibrahim melihat itu bulan purnama yang memancarkan cahayanya yang sempurna, qala hadza rabbi, dia berkata, inilah mungkin Tuhanku. Falamma afala, tatkala bulan purnama itu pun juga hilang, qala, Ibrahim berkata, la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumid dhalin. Jika sekiranya Tuhanku tidak memberi saya hidayah, maka aku akan menjadi termasuk orang-orang yang sesat. Falamma ra'a syamsa, ketika di pagi harinya dia melihat matahari bazighatan, yang bersinar dengan terang, qala hadza rabbi, Ibrahim berkata, ini mungkin Tuhanku. Hadza akbar, ini lebih besar dari yang sebelum-sebelumnya yang saya lihat itu. Falamma afalat, tatkala matahari pun juga hilang, qala, dia berkata, ya qaumi inni bari'um mimma tusyriku. Wahai kaumku, sesungguhnya aku tak bertanggung jawab. Aku berlepas tangan dari apa yang kalian persyarikatkan, mengambil dan menyembah Tuhan-Tuhan yang hilang selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Ibrahim berkata dengan mantap, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifa. Sesungguhnya aku ini benar-benar menghadapkan wajahku kepada pencipta langit dan bumi ini semua. Aku menghadapkan wajahku dengan lurus kepadanya. Wa ma ana minal musyrikin. Saya tidak termasuk orang-orang yang berbuat syirik. Hadirin dan pendengar yang dirahmati Allah, ada satu hal yang bisa kita petik dari perjalanan Ibrahim kecil mencari Tuhannya, sehingga dia mendapatkan yang disebutkan dengan haqqul yakin, keyakinan yang sebenar-benarnya. Ada dua metode, dua cara sehingga seseorang bisa mendapatkan haqqul yakin. Yang pertama adalah dengan ainul yakin. Dengan mata kepala sendiri dia melihat sesuatu, sehingga dengan penglihatan dengan mata kepala itu, sehingga lahirlah haqqul yakin. Keyakinan yang benar-benar lahir dari ainul yakin. Dia yakin karena melihat dengan mata kepala sendiri. Yang kedua, metode yang kedua adalah ilmul yakin. Dia menjadi yakin karena dia tahu. Apakah di pengetahuannya karena dia membaca atau dengan melalui pengalaman-pengalaman hidup. Dengan kedua hal itu, membaca pengalaman-pengalaman hidup itu, ya, ilmul yakin, yakin karena ilmu sehingga melahirkan haqqul yakin. Kedua-dua hal ini dilalui oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam dengan ilmul yakin dan dengan ainul yakin, sehingga Ibrahim alaihissalam tertancap pada dirinya haqqul yakin.
Namun demikian, pada saat tertentu, Nabiullah Ibrahim alaihissalam ingin melihat langsung dengan mata kepala, tentu juga akan terbesit, akan lahir pula hal-hal yang berdasarkan ilmu yakin, sehingga benar-benar dia hakul yakin tentang bagaimana Allah menghidupkan sesuatu yang sudah mati. Ini digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 260. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idz qala Ibrahim Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Qala awalam tu'min. Qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Qala fakhudh arba'atan minat tayri fasurhunna ilaik. Thumma ij'al ala kulli jabalin minhunna juz'a. Thumma ad'uhunna ya'tinaka sa'ya. Wa'lam anna Allah azizun hakim. Ketika Ibrahim berkata, Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Wahai Tuhan, perlihatkan kepada aku bagaimana engkau menghidupkan sesuatu yang sudah mati. Qala, Allah berfirman, awalam tu'min, apakah kamu belum percaya wahai Ibrahim? Qala, Ibrahim menjawab, bala, bahkan saya percaya ya Allah. Walakin liyatma'inna qalbi, akan tetapi agar hatiku ini menjadi tenang, mantap, kokoh, bahwa engkau benar-benar menghidupkan sesuatu yang sudah mati. Qala, Allah berfirman, fakhudh arba'atan minat tayr. Ambillah 4 ekor burung. Fasurhunna ilaik. Kemudian latih dan jinakkan burung itu sehingga dia benar-benar jinak dan terlatih kepada engkau. Thumma ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'a. Kemudian setelah burung itu terlatih dan jinak, sembelihlah dia, cincang dia, gabung seluruh bahagian dari 4 ekor burung yang sudah kamu cincang itu, gabung, acak dia secara keseluruhan dari bagian tubuhnya yang sudah tercincang-cincang itu. Kemudian letakkan masing-masing pada beberapa gunung bahagian-bahagian yang sudah kamu cincang-cincang itu. Tsumma da'uhunna. Kemudian panggil burung itu sebagaimana engkau biasa memanggilnya ketika dia hidup. Ya'tinaka sa'ya. Maka burung itu akan segera mendatangi engkau. Wa'alam anna Allah azizun hakim. Ketahuilah Ibrahim bahwasanya Allah itu maha perkasa, maha bijaksana. Hadirin kaum muslimin muslimat, para penonton dan pemirsa yang dirahmati Allah. Inilah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Sampai dewasa pun juga ya, dia senantiasa ingin menambah kekokohan imannya, keyakinannya bahwa Tuhan yang dia sembah benar-benar Tuhan yang maha perkasa, maha bijaksana. Dia di ayat ini diceritakan bahwa Nabiullah Ibrahim alaihissalam minta kepada Allah untuk diperlihatkan dengan mata kepalanya sendiri. Tentu mengikuti pula pengetahuannya yang dia ketahui. Dengan dia melihat, maka dia mengetahui
bagaimana Allah menghidupkan sesuatu yang sudah mati. Maka Nabiullah Ibrahim alaihissalam diperintah oleh Allah untuk memelihara dan melatih 4 ekor burung. 4 ekor burung itu di sini para ulama menyatakan qila 4 ekor burung itu adalah yang pertama ad-dik, ayam. Yang kedua at-tawus, elang. Yang ketiga al-hammam, burung merpati. Dan yang keempat al-ghurab, burung gagak. 4 ekor burung yang berbeda dipelihara oleh Ibrahim, dilatih sehingga dia menjadi jinak. Dan Nabiullah Ibrahim alaihissalam membuat sebuah isyarat, katakanlah siulan, dengan isyarat panggilan itu, maka burung-burung yang 4 ekor itu ketika dipanggil dengan segera datang kepadanya. Setelah burung itu jinak, sudah berulang-ulang kali meyakinkan bahwa ketika dia dipanggil, maka dia datang. Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh Ibrahim untuk menyembelih burung-burung itu. Setelah disembelih, maka burung-burung itu dicincang-cincang kecil. Kemudian seluruh daging-daging mereka itu diacak, digabung semua menjadi satu. Baru setelah itu Allah memerintahkan Nabiullah Ibrahim untuk meletakkan daging yang sudah diacak, digabung jadi satu itu di beberapa gunung. Setelah itu Allah memerintahkan kepada Nabiullah Ibrahim untuk memanggil burungnya yang sudah diacak-acak itu, dicincang, digabung itu, memanggil dengan panggilan yang biasa dia panggil untuk mengundang burungnya datang. Dan dengan izin Allah, sesegera mungkin burung itu datang. Sebagaimana dahulu ketika burung itu masih hidup. Jemaah yang dirahmati Allah. Dengan kejadian tersebut, tentu Ibrahim alaihissalam sangat yakin bahwa Tuhannya yang benar-benar menghidupkan dan mematikan. Dia tidak pernah ragu Ibrahim alaihissalam untuk menjalankan dakwahnya, mengajak manusia-manusia umatnya untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Resiko yang dihadapi, resiko yang besar. Resiko yang besar. Dalam kesendiriannya berdakwah, dia menghadapi para pembesar yang melakukan perbuatan syirkum billah, syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan para pembesar ini ditokohi oleh Namruz, la'natullahi alaih. Namruz, la'natullahi alaih, yang sudah kita ceritakan sebelumnya. Jemaah yang dirahmati Allah, Rasulullah pernah bersabda berkaitan dengan katakanlah keraguan Ibrahim tentang bagaimana Allah menghidupkan sesuatu yang sudah mati. Kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah bersabda, nahnu ahaqqu bisyakki min Ibrahim idh qala rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min. Kami, kata Rasulullah, kami sebenarnya orang yang paling berhak untuk ragu-ragu dibanding dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika dia berkata, Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ya Allah, perlihatkan kepadaku ya Allah bagaimana engkau menghidupkan sesuatu yang sudah mati. Kemudian Allah menjawab,
Qala awalam tu'min. Wahai Ibrahim, apakah kamu tidak beriman? Belum beriman. Mengapa Rasulullah mengucapkan itu, jemaah sekalian? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat belum pernah diperlihatkan oleh Allah pemandangan-pemandangan sebagaimana Allah memperlihatkan pemandangan-pemandangan itu kepada Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Belum pernah. Karenanya Rasul menyatakan, nahnu ahaqqu bisyak. Kita sebenarnya yang paling berhak untuk ragu-ragu dibanding dengan Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Karenanya keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah yang menghidupkan dan Allah yang mematikan, meskipun kita tidak melihat, belum pernah melihat secara ainul yakin bagaimana Allah menghidupkan langsung sesuatu yang mati, tapi kita benar-benar yakin bahwa Allah itu benar-benar menghidupkan dan mematikan, maka insya Allah keyakinan kita adalah keyakinan yang kuat. Keyakinan yang kuat. Meskipun terkadang ada pemandangan-pemandangan, ada lintasan pemandangan yang Allah paparkan di depan mata kita, atau barangkali yang kita nonton, atau barangkali yang kita dengar, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghidupkan sesuatu yang sudah mati lewat tayangan-tayangan sekilas yang Allah perlihatkan dalam perjalanan kehidupan. Ada orang yang beberapa jam mati, dimatikan oleh Allah beberapa jam, kemudian dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia bercerita apa yang dia lihat dalam mati surinya. Kita mungkin pernah melihat bagaimana sebuah pohon yang kelihatannya sudah mati, tetapi Allah Subhanahu wa taala menghidupkan pohon itu hanya dengan menurunkan hujan, menurunkan air. Padahal pohon ini sudah mati. Artinya jemaah sekalian, yang kita lihat bukan pemandangan seperti yang Nabiullah Ibrahim lihat dengan mata kepalanya. Tetapi meskipun demikian, keyakinan kita kepada Allah luar biasa. Karenanya jemaah sekalian, jangan sekali-kali ragu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang benar-benar menghidupkan dan mematikan. Jangan sekali-kali ragu bahwa Allah Subhanahu wa taala kehendaknya tak bisa dihalangi oleh manusia. Jangan sekali-kali ragu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas segala-galanya. Karenanya senantiasalah dipertahankan, dikuatkan keyakinan-keyakinan kita ini. Jangan sampai bergeser. Jangan sampai kita melakukan kedurhakaan kepada Allah karena takut tentang kematian. Takut karena tentang kesengsaraan sehingga akidah dijual. Jamaah sekalian yang Allah, kita pernah mengalami sebuah peristiwa beberapa waktu yang lalu. Peristiwa virus COVID-19. Ada kekhawatiran yang menyelimuti hati kita setelah kita melihat, menyaksikan banyaknya orang-orang di sekitar kita ini yang mendapatkan giliran kematian karena virus itu. Ada kekhawatiran. Tetapi jangan sampai
melampaui batas, yakni takut mati. Takut mati sehingga meninggalkan hal-hal yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetap jamaah sekalian, sekalipun kematian sudah ada di depan mata, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala tentu harus semakin diperkuat. Jangan menjual akidah disebabkan karena takut terhadap kematian. Ini yang bisa kita ambil pelajaran tentang firman Allah di surah Al-Baqarah ayat 260 ini. Insya Allah kita akan bertemu di lain kesempatan. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.